Shalom, Shalom, ya selamat siang semua. selamat Terima kasih atas siang. kesempatan untuk bisa sharing firman pada pagi hari ini, siang hari ini. Eh, Sesuatu yang menarik yang akan dibahas hari ini adalah mengapa kita selalu jatuh di dalam dosa. Tetapi setiap kali kita semua ini pasti pernah berbuat dosa, bukan? Tapi uniknya ada beberapa dari kita malah merasa tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena dosa itu kalau dilakukan ulang-ulang, maka dosa itu menjadi sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa diulang-ulang itu menjadi kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadikan karakter yang buruk. Dan karakter yang buruk inilah yang menjadikan budaya buruk bagi seluruh dan sekitar yang ada di yang kita ciptakan. Jadi misalnya seperti orang yang ibu-ibu di sini kan pernah beli sesuatu ya. Ya, beli beras, beli gula. Kalau zaman dulu itu kan kita nggak seperti di supermarket yang sudah ada bungkusnya. Kalau eh, saya masih mengalami beli itu masih ditimbang di muka kita. Nah, waktu kita ke pasar, namanya mbok-mbok itu dia menggantungkan sesuatu di dalam timbangannya. Mungkin pertama kali dia merasa kasihan ya. Kalau aku nyolong berapa gram. Tuh. Tetapi kalau aku nggak nyolong, untungku cuma sedikit. Pertama dia menyesal. Kemudian dia mikir-mikir, aku nyolong berapa gram ini aja, aku duitku nggak bisa bertambah. Akhirnya dia colong yang lebih-lebih lagi. Dan itu dilakukan di pasar kan. Kita sendiri juga di rumah ya nggak nimbang lagi. Mungkin di rumah juga nggak punya timbangan. Dan itu dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya ya sudah ya memang gitu kalau orang jualan di pasar itu ya pasti timbangannya itu kurang gitu loh. Jadi akhirnya dianggap sudahlah sudah biasalah seperti itu. Jadi hal itu yang membuat saya merasa bahwa kita boleh jatuh di dalam dosa, ya bukan berarti kita nih nggak bisa jatuh, kita bisa jatuh di dalam dosa, tetapi kita jangan hidup di dalam dosa. Itu penting loh ya. Kita jatuh di dalam dosa itu kadang saya akan membuat kita lebih jelas lagi. Dosa itu ya apa tuh dok? Dosa itu seperti kalau di misa itu, kalau kita misa itu kan ada dosa itu di dalam pikiran, dalam perkataan, di dalam perbuatan, dan di dalam kelalaian. Betul? Itu kan yang setiap kali misa itu bolak-balik diomongin gitu. Lo bayangkan malah kita ini nggak ngomong loh ya, baru mikir. Aduh, taci itu boncek nempol mulut itu loh, kudu tak krem saja. Mulutnya tuh gak enak nek didengar itu. Tapi itu hanya di dalam pikiran. Dosa, dosa. Itu sudah diucapkan di misa, di dalam pikiran. Belum lagi kita eh, nyolot, kita ngomong. Cik, ojo macem-macem loh, Cik. Aku tuh loh nggak kayak gitu. Mulutnya tadi itu loh, sing bener ae. Tadi itu nggak tahu nanti 7 turunan, nanti tadi itu dikotok. Keluar lagi. Itu sudah masuk perkataan. Perbuatan mungkin diterus-terus no deh ngomongi gak enak. Akhirnya gak tahan yang namanya tangan ini langsung dikaplok gitu aja. Mulutmu ya Cik, diem. Tidak diem tak kaplok. Kaplok-plok perbuatan. Dan setelah itu tadi ini tambah marah dan akhirnya kita jongkrokno sampai dia jatuh. Itu sudah namanya satu kelalaian. Jadi itu satu set. Bapak Ibu, saya ingatkan ya, sebenarnya awal mula kita berdosa. Jadi nenek moyang kita Adam dan Hawa kita itu berdosa itu karena apa toh?
Karena kita ini mempunyai kesombongan diri. Loh, ya apa dok kok bisa punya kesombongan diri? Coba diingat-ingat ya. Pada waktu eh, pertama kali itu Adam loh yang dikasih tahu. Itu tuh ojo mbok lihat, apalagi mbok makan. Loh, bayang no. Nah, jadi kejadian itu Hawa belum lahir itu. Nah, setelah itu diciptakanlah Hawa dari tulang rusuknya. Gitu. Tidak ada loh di Alkitab itu Tuhan ngomongi Hawa itu tidak ada. Cari on coba di kejadian kan tidak ada. Sing diomongi meng satu tok, Adam. Karena apa? Ya karena dia itu kepala rumah tangga kalau di tempatnya kita. Saelek-elek oh kepala rumah tangga ya dia itu yang udah dapat eh, awal perkataan Tuhan itu kepada dia. Terus apakah iblis itu mencobai Adam? Jelas-jelas gak mau lah Adam. Mau dia. Soalnya apa? Udah mentok. Udah pokoknya lihat aja mau, apalagi megang, apalagi makan, wis pokoknya itu pakem. Masuk ke yang namanya Hawa. Nah, Hawa ini nggak dapat perkataan langsung dari Tuhan. Dia cuma diomongi sama Adam, tapi nggak juga nggak ada di kejadian. Oh, diomongin, oh, enggak. Nggak ada di tulisannya di situ. Tapi yang jelas ya mungkin diomongi cuma nggak ditulis di kejadian. Itu tuh ya. Pokoknya nggak boleh dipegang, nggak boleh dimakan. Kenapa kok saya bisa ngomong gitu? Ada waktu ular, iblis yang menyerupai ular itu ngomong, "Wis toh, kamu kan kepingin jadi seperti kayak Bapak, kayak Allah Bapak. Jadi, mau petikan makanan, wis itu tuh yang paling enak dah." Jadi akhirnya Hawa ini jatuh di dalam perkataan saya yang saya pikirkan. Apakah pada waktu Hawa ini mau memetik pohon apel ini. Adam itu nggak tahu. Tahu toh? Ini ya tahu, wong sak tekan orang dua kok. Mau kemana-mana wis orang dua. Kemana-mana riwa-riwi orang dua. Loh, tapi kenapa Adam ini membiarkan istrinya untuk berbuat dosa? Istilahnya itu dijarkan, dibiarno. Terus, ya, ya, ya. Selamat enggak? DE selamat. Ya berarti aku selamat gitu loh. Itu yang pertama. Cuman ngelihat dia tidak melarang. Biarno aja, biarno. Nah, itu pertama kali yang makan bukan Adam loh ya. Yang pertama kali makan itu Hawa. Dan setelah diicipi itu si Adam ini loh Pak, enak soro wis, enak tenan. Kamu tak icipi, wis lah, wis ojo kaken tanya, wis enak-enak gitu. Ya dah. Terus habis gitu dimplokno. Dan Adam akhirnya pun tuh di dalam itu peristiwa pertama kalau kita ngelihat di kejadiannya. Jadi pertama dia membiarkan istrinya berbuat dosa. Yang kedua, lu dimakan deh gak mati ya. Encen enak be. Nah, itu artinya apa? Dia punya eh, apa sih namanya? Kayak penasaran gitu loh. Enak iku kayak penasaran aku tak ngicip dikasih. No ya dimakan mau nggak dipaksa kok. Gitu ya. Nah, tetapi kita ini kan nggak kasih kan. Jadi ini yang saya karena saya dokter, saya akan memberikan resep. Sebenarnya kalau kita ini jatuh di dalam dosa, saya ini kan dulu sebelum disekolahkan rumah sakit untuk jadi seorang direktur kan, eh, saya juga di UGD. Kenapa Pak? Aku jatuh. Pertolongan pertamanya apa? Kita harus tahu ngomong nih, pertolongan pertamanya itu apa. Gitu ya. Jadi pertolongan pertama kalau kita jatuh di dalam dosa, itu ada pertolongan pertamanya. Yaitu pertama kali adalah mendekatkan diri kepada Bapa atau kepada Tuhan. Itu pertolongan pertama.
Yang kedua, mencari orang-orang yang kudus atau orang-orang yang diberkati seperti romo atau suster atau orang-orang yang hidupnya itu berserah kepada Tuhan. Nah, itu pertolongan pertamanya itu. Tapi kalau kita, wih, sin aku, mosok kayak gitu aja mau dicerita no romo barang nanti suster tahu ya lek romo sama susternya nggak tukang rasan-rasan. Nanti lek romo mbak romo ketemu rasan-rasan iku lho. Kaci iku tiba aduh ampun. Kamu belum tahu kegiatannya kayak gini-gini gini lo lah isin itu pikirannya dia. Bapak Ibu, pada waktu Adam dan Hawa itu bukan malah mendekat sama Tuhan, tapi dia menjauh dari Tuhan. Dia merasa malu, dia sembunyi. Jadi sekali lagi, pertolongan pertama pada kecelakaan kita jatuh dalam dosa itu adalah mendekatkan diri kepada Bapa. Wes toh, Bapa itu namanya Maha Kasih. Tapi kalau kita menjauh, apalagi sembunyi, maka apa yang kita lakukan membuat kita itu malu. Karena apa? Kita bisa melihat ketelanjangan kita bahwa aku ini tidak layak untuk manusia yang lain. Karena aku ini orang Jadi ketelanjangan itu berarti bukan karena dia telanjang muda terus malu itu bukan secara harafiah seperti itu. Tapi ketelanjangan itu merasa bahwa jangan-jangan kalau teman saya tahu dosaku, maka dia akan mengeluarkan kata-kata, aduh, pokoknya ya ini memalukan dah. Masa wis tuwek kayak gitu kok kelakuanmu kayak gitulah. Itu yang ada di dalam dirinya. Sehingga orang ini merasa menjauh. Biasanya persekutuan dia menjauh. Pertama duduknya di belakang. Nggak apa-apa. Ya aja yang duduk di muka. Kita tak duduk di belakang aja. Gitu. Dia merasa tidak layak pertama. Terus mari gitu. Ada orang bisik-bisik yang di muka. Cerita-cerita, oh dek, itu cerita aku dek. Akhirnya orang yang biasa di persekutuan doa, biasa kumpul di dalam Zoom corona seperti ini, gak ikut pisan. Dia mikirnya, waduh, aku lek munculis pasti jadi omongan, jadi bahan gosip. Itu loh yang namanya malu dari ketelanjangan. Itu seperti itu. Dia tahu dia berdosa dan dia tahu bahwa aku sudah telanjang sekarang. Dan mulai ketelanjangan itu, dia menyembunyikan diri, berusaha untuk menutup. Itu manusia. Jadi istilahnya, dosa itu salah satunya juga merupakan kesombongan manusia. Ini kita belum membahas mengenai kedagingan ya. Ini baru omongan proses. Dan sebenarnya di dalam kejadian itu ada satu kesempatan. Karena apa? Karena Tuhan tidak langsung, Allah Bapa itu tidak langsung ngusir. Dia nanyakan. Yang pertama kali yang ditanya siapa? Yang ditanya, kenapa kok terjadi itu? Itu ditanyakan ke siapa? Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saling menyalahkan. Bahkan seorang kepala rumah tangga yang namanya Adam, dia tidak mau menanggung dosa istrinya. Dia jelas-jelas membiarkan dosa itu saja. Dia melihat, bahkan dia melok makan bisa. Ya itu loh, perempuan yang kamu ciptakan dari tulang rusuk itu loh, sing ngasih aku loh, tek kamu biarno, waktu dia jalan bu biarno, metik di biarno, dia makan kamu ndak larang, habis itu dia ngasih no mbok empok pisan. Habis itu begitu Tuhan mau marah, malu tuh deh. Terus dia ngomong, itu loh perempuan itu menyalahkan orang lain. Satu. Yang kedua, konfirmasi kepada Hawa juga. Dia juga menyalahkan orang lain. Yaitu, aku tuh tidak jadi mau Tuhan.
tapi ular yang mempengaruhi aku. Sebenarnya kata-kata yang bagus sebenarnya adalah, ya Bapak, aku sudah melakukan suatu kesalahan dan dosa yang besar, yang mana aku sudah kau berikan peraturan tidak bisa memakan buah terlarang. Aku membiarkan istriku berjalan, memetik, makannya. Aku pun merestuinya dengan memakannya juga. Kira-kira yang namanya Allah Bapa, kalau anaknya itu datang dan minta maaf, kira-kira loh, anakku besetno mobilku karena sepedanya, moro ambruk di dalam mobilku yang aku sayangi, yang aku lap, aku kit setiap hari, tak lus-lus terus. Moro-moro lu kok ya kok beset kok esok. Terus tahu-tahu anakku datang, Pap, maaf ya Pap. Oh, aku ini punya peristiwa anakku pertama itu, aku kaget. Dia datang bangunin saya dalam posisi nangis-nangis. Kenapa kamu kok nangis-nangis? Aku menyesal sekali dulu. Iya, minta maaf. Aku ini kan nggak tahu kesalahannya itu apa. Ternyata ini yang ini saya ceritakan yang kisah nyata ya. Saya itu dapat eh, Kick Andy Heroes Award. Dan di situ ada satu piala yang bagus sekali dari Kick Andy Heroes Award yang saya taruh di atas piano. Secara nggak sengaja, itu piala itu kesenggol, terus tiba, terus cuklek. Lah dek ini, karena tahu bahwa ini adalah kebanggaan saya, maka dia nyari noni Gramedia, nyari noni EP dan berusaha untuk nembel piala ini. Tidak bisa, karena itu kayak dari keramik, dari kayak apa gitu loh. Jadi angel ini ditempel. Akhirnya dari pantesan kok anakku tak cari kok gak pulang-pulang sampai malam dia baru nangis-nangis dan megang tanganku minta maaf. Apa yang aku bilang? Nah, kamu itu jauh lebih mahal daripada pialaku ini gak ada apa-apanya. Jangankan kamu pecahkan, kamu buang pun buat aku. Adalah kamu itu adalah piala yang aku banggakan. Nangisnya mandek. Tuh, itu tuh saya otomatis loh aku tuh ngomong. Nak, kamu itu jauh lebih berharga daripada orang apapun di dunia yang kupunya. Lola, iya, ingat enggak? Waktu konfirmasi seperti itu, Adam nyalahno istri. Istrinya nyalahno ulo wis buyar dah. Ngamuk tambahan, papai. Nah, bapak kita itu sama. Begitu ditanya enggak tambah ngaku, tambah minta maaf, nyalahno orang lain, diusir kabeh dua-dua. Akhirnya nanti kamu perempuan, kamu itu nanti akan kalau kamu persalinan. Eh, ular tuh dulu ceritanya sok jalan, kan berangkang gitu, nesot. Di ular yang waktu saya baca itu dia bisa jalan, dia ada kakinya, dia jalan kayak naga gitu. Itu pun dia dikutuk, bukan dikutuk tapi dihukum, dia berjalan dengan dadanya dan perut dan mereka pun diusir. Jadi sekali lagi sebenarnya pertolongan pertama emergensi kalau kita jatuh dalam dosa, ingat toh, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ben kita jatuh dalam dosa, kita ingat orang yang hidup berkenan kepadanya. Jadi ini Bapak Ibu enggak ono videonya muncul ini mbok ngrungokno mbok ditinggal tidur mbok ditinggal masak enggak ngerti ya. Tapi aku tahu masih ada namanya ini berarti dengar. Bapak Ibu ini tahu enggak satu lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Belakangnya apa, Bapak Ibu? Belakangnya apa? Coba Bulina, belakangnya apa Bulina ya Bulina? Speakeran, speakeran. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, belakangnya yang berdosa. lah ayo berdosa enggak. Ya lagune gak ngono Bulina. Wong lagune gini loh, Tuhan Tuhan menetapkan menetapkan yang langkah-langkah hidupnya orang. berkenan. Berikutnya apa?
yang hidupnya Ya berkenan berkenan kepada. kepadanya. Ya, jadi lagu itu aja ada jawabannya loh, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah menentukan langkah-langkah kita loh, Bapak Ibu. Jadi kita ini lahir dinamakan Ibu Lina Johan. Itu tuh langkahnya dalam umur 1 tahun dadi opo, 5 tahun berikut dadi opo, 10 tahun berikut dadi opo, sampai umur sekarang ini dadi opo. Langkahnya Tuhan itu sudah menentukan. Hati-hati loh. Kalau kita hidupnya berkenan kepadanya. Itu. Jadi Bapak Ibu yang ada di Koronka ini ono piro tadi? Ono 39. Tadi perasaan waktu aku gabung nggak sampai 20, sekarang 39. Lumayan ya. Itu. Wayai doa-doa tadi, wayang ngantuk gak gabung, wayai khotbah ikut. Jadi sekali lagi, jangan khawatir Bapak Ibu. Loh aku ki kok uripku kok coro terus. Wes toh, percaya, melok Koronka, melok Rosario. Ikut toh misa pagi. Ikut toh sesuatu yang berkenan di dalam Tuhan. Maka langkahmu tidak pernah akan ditotok. No, kamu itu jatuh. Ini ada semua Bapak Ibu. Ya, kemudian ingat ya, emergency activity atau pertolongan pertama pada kecelakaan kalau kita jatuh di dalam doa itu mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Jadi orang-orang kita bisa cari Romo, ini ya apa ya Romo? Aku kok gini Romo? Suster, ini gimana? Doakan aku ya suster. Terus, kita akan terus. Karena apa? Kalau kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu dosa, itu artinya kita ada hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam dosa, Tuhan, tapi hidup di dalam dosa, dosanya ini biasa-biasa aja kok. Aku ngerokok ya karep-karepku dewe kok. Aku mau minum keras sampai mabuk ya sak karepe. Wong awak-awakku dewe kok. Itu artinya apa? Itu kita sudah hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa itu melakukan dosa, tapi dia gak kroso, gak kerasa dia kalau dia berbuat dosa, dan itu biasa-biasa saja karena memang hidup itu kayak gitu kok. Aku ini biasa maling spion, jadi kalau aku ngambil spionnya orang itu biasa. Kalau enggak anak bojoku makan pakai apa? Loh, aku ini juga mendampingi orang-orang yang keluarga yang di Yayasan Pondok Kasih ya. Saya kan pelayanannya di sana. Jadi saya mendampingi satu kampung di Demak. Banyak sekali namanya Kampung Ngaling. Dan saya itu memelihara anaknya yang papanya di penjara, mamanya yang eh, dia kita kasih pemberdayaan, jahit, jahit apa, spray, jahit bantal, jahit selimut, jahit seragam anak-anak pesantren, sehingga mereka itu mendapatkan income. Tetapi tatkala si suami ini datang disambut oleh anak-anak dan istrinya, dan apa yang dilakukan? Dia lo gak sekolah, yang diajarkan sama papanya dulu, papanya juga diajarkan sama engkongnya, sama mbaknya, sama opanya, yaitu bagaimana nyolong dashboard dalam waktu berapa menit, malah dipakai pakai ini stopwatch. Kamu ya, kalau sampai kurang dari 10 menit, kamu tak kepui lo kamu. Lo dari kecil itu ceritaan mereka. Jadi, ojo heran, kita parkir, nyerahno surat balik. Iku wis gak ono spione mbek dashboard kadang hilang. Ya, karena itu, latihan demi latihan. Begitu mereka pulang, mereka gak sekolah. Bisa baca, bisa tulis saja, puji Tuhan serodok pintar itu berarti. Mereka cuma bisa nyolong, itu dianggap kehidupan yang memang harus mereka lakukan. Kalau enggak gitu nggak bisa makan. Itu yang namanya hidup di dalam dosa. Tapi kalau kita yang hidup di dalam Tuhan, ya kalau maaf ini saya sharing apa yang saya lakukan. Malam hari kalau saya sudah mau tidur capek tidur, itu tak pakai merenung dari pagi sampai malam hari ini aku ki nyakiti omonganku nyakiti.
Ya, aku urut seperti itu. Pikiran, ya, ada pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian itu yang seperti itu ya. Tak pikir jadi tak absen sama saya. Aku ini mikir apa ya, mikir elek apa ya, sama siapa ya. Dan di situ saya berlutut, Tuhan ampuni aku. Setiap kali aku mau tidur. Jadi ya begitu aku tidur enak wis plong. Paling enggak aku ringan lah. Utakku ini enggak ada bebannya gitu loh. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita tidak terbiasa yang namanya dosa, itu Bapak Ibu tahu nggak? Kalau dosa dibiarkan, itu akibat dari dosa itu apa ya? Maut loh Bapak Ibu. Dan dipikir itu yo paling nilai aku masuk di dalam ruangan pengakuan dosa lah di tip X, di tip X lah diampuni lu gitu Ibu. Bapak, memang betul saya tahu Tuhan Maha Kasih. Tapi kalau kamu lakukan lagi, kamu lakukan lagi, kamu lakukan dan itu berulang-ulang kali hanya ngomong Tuhan aku, pokoknya aku janji nggak mau judi lagi, aku nggak mau eh, kena narkoba lagi. Loh, masuk lagi di kamar pertobatan yuk. Podo omongannya. Bocah ya Bapak Ibu. Sungguh loh. Kalau Bapak kita di surga itu bisa ngomong, kowe ancane bocah. Repot. Saiki ngomong sesuk mbok gawe maneh. Saiki ngomong gak gelem ngerokok sesuk ngerokok neh. Nah, seperti itu. Tetapi tidak ada kata itu yang di dalam kamusnya Allah Bapa kita. Dia selalu kamu, datang, mengasihi kamu, datang. Belum ajalmu tiba, kamu bisa terus berubah, terus kembali, balik arah badanmu menuju kepada Ibu yang terkasih. Saya akan membacakan dari 1 Yohanes bab 2 ayat 14 sampai 17. 1 Yohanes bab 2 ayat 14 sampai dengan 17. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, dosa itu tidak jauh dari keinginan daging. Karena apa? Kita ini terdiri dari daging dan air, ya, kebanyakan di badan kita. Jadi jelas-jelas kita beberapa kali kita akan jatuh. Kalau enggak pikiran yang ngomongi, dari ngomongi ya perbuatan nih, atau enggak disengaja atau kelalaian. Bapak Ibu sekalian, kadangkala pada saat-saat sekarang ini, saat-saat yang eh, berubahnya banyak sekali. Saya yang saat ini sudah 55 tahun menuju ke 60 tahun, dijejer nombe anakku yang 20 tahun ke atas,
Itu aja kadang nggak nyambung, Bapak Ibu. Papi ki pikirannya kolot, ke anu loh. Aku ini mikirnya papaku itu kolot, ini sekarang lebih kolot lagi nih. Gitu. Tetapi Bapak Ibu, penting pertama kali adalah bagaimana kita menciptakan anak-anak kita itu takut akan Tuhan. Wis, itu pegangan. Sak kolot-kolote papae, sak kolot-kolote engkongnya atau opanya atau omanya takut akan Tuhan. Dia tidak akan pernah berubah sekarang. Tanamkan kepada anak, cucu, cicit, walaupun dia orang milenial lah, yang dia orang-orang yang sekarang ini generasi yang keberapa lah, tetapi takut akan Tuhan selamanya itu apa? Bapak Ibu sekalian, itulah resep bagaimana kita supaya kita terhindar di dalam. Dan Bapak Ibu, yang saya ada satu ayat lagi yang akan saya bacakan ya, dari Yohanes ya, Yohanes juga, Yohanes bab 15 ayat 19. Yohanes bab 15 ayat 19. Kiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan dari aku yang telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Bapak Ibu, jangan gumun kalau teman-teman kita yang senengannya gosip. Terus kita nih genah-genah no, merenah-merenah no. Terus dibilang, ya ini memangnya ketinggalan zaman. Wes kayak gitu-gitu tuh wes biasa. Nggak usah mbok pikiri loh, jangan. Itu tuh loh nggak boleh wes meneng wae dah mending. Ya diem aja wes aja anu nggak bisa bergaul sama kita kita. Kuno anjane ya itu gitu. Wis melok sama anu ae gunggulanmu sana. Gunggulanmu koronka wis ojo melok-melok kita sing sing apa senengane bersukaria gini gitu. Akhirnya kita ini yang akhirnya kita ini sampai bingung ya. Satu kali itu saya juga akhirnya bingung. Ini sajane sing bener apa orang-orang itu ya. Soalnya orang-orang itu lebih banyak loh daripada kita. Coba di sini aja cuma 39 menghadapi orang yang jutaan di luar kira-kira ya. Kita ini nggak bingung nggak? Ini sing bener ini sing corona, apa sing sing sekarang ini lagi joget-joget, lagi minum-minum, lagi rokokan di luar. Karena di situ lebih banyak dan panjang umur semuanya yang corona malah terusan ini ada dia biasa. Lebih ya toh malah sing model kayak gitu umur panjang, panjang umur sehat selalu lah. Ini malah kita nilai podo koron kain nilai di rumah sakit. Yang bener aja. Sakjane kini bener apa salah? Jadi kita ini bingung. Dan tetapi ayat yang terakhir tadi mengatakan bahwa, loh, kamu nggak usah takut. Karena kamu itu bukan orang dunia. Sebab kalau kamu merasa merasa bahwa kamu adalah berasal dari aku, maka orang dunia benci kamu. Itu loh kata-katanya dari Yohanes tadi. Jadi Bapak Ibu, ojo khawatir, jalan no aja. Ikuti sesuatu, nuruti kehendak Allah. Karena apa? Ingat lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apabila kita jatuh, kita tidak dibiarkan. Apakah kita? Ya kita ini orang-orang yang selalu setia di dalam doa koronka, setia di dalam doa rosario, yang setia di dalam persekutuan, di dalam lingkungan, di wilayah, di dalam kegiatan gereja. Biar no orang yang luar bilang kuno lah, ikut idaman. Tahu bahwa aku ini miliknya tuh asal dari Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, nafas yang Bapak Ibu hembus setiap detik
itu adalah napasnya Bapa. Amin. Kalau tidak ada napasnya Bapa, kita tidak lahir, kita pastinya mati. Tiap kita ambil napas, kita buang napas. Apa yang akan kita Yesus, dan itu terus kita ucap, terus kita ucap, karena itu adalah milik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengundang saya untuk berbagi pada hari ini. Janganlah kita selalu jatuh di dalam dosa, tetapi ingatlah bahwa dosa itu berbuah maut, dan hukuman ini tidak bisa dihapuskan, tapi dia mendapatkan hukuman yang seterusnya. Oleh sebab itu, yuk kita merefleksikan diri. Kalau kita dosa, kita segera merasa menyesal, tidak layak di hadapan Tuhan, dan kita mohon pengampunan dosa di dalam sakramen pengakuan. Tuhan memberkati, semoga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang Terima Tuhan. kasih, Dokter, renungannya yang bagus ini, sehingga kami semua boleh memahami mengapa kita ini selalu jatuh ke dalam dosa, sehingga kita ini bisa menjaga ke depannya itu, menjaga pikiran, perkataan, perbuatan kita, dan juga kelalaian. Karena kalau kita ini dibiar-biarno, ngeslong, tenan ngeslong, dan sudah kita betul-betul jatuh ke dalam dosa terus dosa yang sama. Dan sekarang ini kita sudah dengarkan renungan dari Dokter Michael yang bagus ini. Ayo, para devosan, bangkit. Kita mau menjalankan. Jangan ngedenger notok, rungok notok, tapi ayo praktekno. Wis, ojo melok-melok lek wong ngerasan-rasan ojo melok-melok wis. Ayo wis. Iki lho, sing diomongno Dokter Michael iki, mengapa kita selalu jatuh ke dalam dosa. Jadi itu tergelincir-gelincir hal-hal yang gini. Ya, mari ayo mulai sekarang para devosan, ayo bangkit, ayo bangkit dari dosa, yuk, yuk. Kita ini para devosan loh. Dan kita itu sebetulnya sudah dipilih oleh Tuhan ya, jadi devosan ya. Ayo kita mau bangkit merubah diri. Ya, sudah diutus ini Dokter Michael ke sini nih ngomong ini. Nah, ayo kita sia-siakan, ayo ikut anu nasihati Dokter Michael ini renungan yang sungguh bagus. Terima kasih ya dok. Tuhan Yesus memberkati setiap karya pelayanan dokter dimanapun berada. Karena kami percaya dokter ini diutus oleh Tuhan bagi kita semua. Amin. Amin. Terima Terima kasih. kasih Bu Gebi yang sudah dengan sabar menghubungi saya. Dan Ibu, Ya, apakah saya berkenan untuk didoakan? Karena boleh. mohon maaf ya, pada tahun depan saya ini eh, saya ini sudah doa dan berkali-kali saya berdoa, dan Tuhan menghendaki saya menjadi salah satu wakil di Dewan Legislatif Surabaya, tapi ya Oh dari ya. Partai PSI, dan saya Oh, nomor 2. Itu aja, ya. mohon didoakan agar saya betul-betul menjadi alat yang Tuhan pakai. Sehingga Amin. apa yang Amin. kita dengar, itulah apa yang akan kita lakukan untuk Amin. rencana Tuhan. Amin. Terima kasih. Nah, untuk menutup ibadat Kurunka pada sore hari ini, mohon Dr. Michael memimpin doa penutup dan apa namanya berkatnya ya. Terima kasih, Dokter. Marilah kita berdoa. Tuhan, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami berserah. Sungguh kami menyatakan betapa kasih-Mu kepada kami. Karena kami tahu sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Karena Ya, banyak sekali dosa yang kami lakukan. Bahkan Engkau sudah ampuni. Kami lakukan lagi. Berulang-ulang kali kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Tetapi Engkau adalah Maha Kasih, Maha Pengampun.
Engkau yang menginginkan kami kembali ke jalan-jalan-Mu. Karena Engkau sendiri adalah jalan itu. Bapa, terima kasih. Sungguh kami berterima kasih untuk semua saudara-saudari kami yang selalu bersekutu di dalam doa koronga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersama dengan bilur-bilur-Mu di kayu salib. Bersama penderitaanmu yang luar biasa di kayu salib ini. Akan mengingatkan tatkala kami akan jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai semua yang mengurus di dalam kepengurusan persekutuan doa koronka ini. Kepada Ibu Lina, kepada Ibu Lina, kepada Ibu Rianti, dan kepada semua saudara-saudara, saudari Ibu Endang, Ibu Megawati, dan semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Engkau akan memberkati suami, keluarga, anak, cucu, cicit di dalam kesehatannya, di dalam rezeki mereka, di dalam perjalanan studinya, di dalam Engkau menyertai kami, di dalam perjalanan rumah tangga kami. Tuhan, Kau mencukupi semua kebutuhan kami. Asal kami percaya, kami akan hidup berkenan kepadamu. Dan kami sungguh percaya, Engkau sudah menentukan langkah-langkah kami hidup berkenan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah grup ini akan menjadi lebih besar, menjadi berkembang, menjadi lebih besar, karena kemuliaan sungguh-sungguh kami rasakan. Kehangatan kasih-Mu, sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam keluarga kami. Engkau menjaga suami istri, anak-anak, cucu cicit, dan seluruh keturunan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami hari ini. Semoga berkat Tuhan yang ada siang hari ini menyertai kita. Tuhan beserta kita Sekarang dan sekarang dan selama-lamanya. selamanya. Terimalah berkat Tuhan yang Kau berikan atas kasih dan cinta-Mu kepada kami semua, kepada keluarga kami, dan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan kami jatuh dalam dosa, dan kuatkanlah kami untuk menghadapi ujian-ujian hidup ini. Dan jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan. Dan jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan yang ada iblis di dalamnya. Tapi kuatkanlah kami ya Tuhan di dalam langkah agar kami bisa menghadapi ujian hidup kami dengan penuh syukur apapun yang terjadi, senang, sedih, maupun sesuatu yang menyakitkan. Ajarkanlah bibir dan lidah kami untuk bisa bersyukur di dalam segala hal, karena itulah hal yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa, berkat, dan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin. Atas nama Amin. Bapa dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Kasih.